Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Adakah rahasia yang dia rahasiakan dari kalian di hari ini, Senin 11 September tahun 2023 ya. Di sini ada 3 pilihan tebaran kartu. 1, 2, 3. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Si dia di sini boleh pasangan kalian, boleh sekedar seseorang yang lagi PDKT-an sama kalian, atau seseorang yang menjadi pikiran di pikiran kalian, yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian ya. 1, 2, 3, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bila teman-teman ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya, langsung hubungi WhatsApp saya di nomor ini teman-teman ya, 083833508979. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan dan pendidikan, dan konsultasi berbayar. Kalau semisal pembacaan saya di sini kamu rasa tidak cocok, tidak nyambung, maka jangan dipaksa ya, karena itu artinya energi kamu tidak ketarik sama sekali. Dan kalau semisal pembacaan saya di sini kamu rasa negatif, berdoalah kepada Allah semoga tidak kejadian. Sebaliknya kalau positif, berdoalah kepada Allah semoga ramalan ini benar-benar kejadian. Jadi bagaimanapun konten begini hanya sebagai hiburan dan kewaspadaan saja. Bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Kalau kamu bingung milihnya, pause teman-teman, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal ya. Langsung aja di sini. Adakah rahasia di hari ini yang dirahasiakan dari kamu Senin 11 September 2023? Ada Five of Cups, The Emperor, dan Nine of Swords ya. Sebenarnya rahasia di sini hanya kesedihan kayak gitu ya. Kesedihan, gelisah, itu aja. Tapi kalau misalnya yang sampai berbentuk tindakan, kurasa tidak di sini ya. Tapi teman-teman, ini tuh orangnya si dia ya, si dia orang yang kamu tanyakan. Entah ini pasangan kamu atau sekedar PDKT-an sama kamu, memang deket sama seseorang gitu ya, saling suka ya, di tempat kerja di mana dia bekerja. Aku melihatnya si dia di sini pasangan kamu ya, atau seseorang yang lagi dekat sama kamu tersebut punya jabatan yang bagus ya di mana dia bekerja. Mungkin dia pimpinan, atau dia kalau bukan pimpinan dia majikan gitu kalau dia berbisnis. Ya. Ada ketertarikan kepada bawahannya seperti itu, dan demikian pula bawahannya juga tertarik sama dia, teman-teman, kayak gitu. Tapi apakah mereka sampai pacaran, Kak? Kurasa tidak. Jadi kalau kamu bertanya sama saya, ya, apakah suami saya, ya, atau pacar saya menghadirkan orang ketiga? Kurasa tidak, karena tidak berselingkuh. Saya rasa tidak berselingkuh, tapi mereka akrab, dari komunikasi itu akrab, teman-teman. Kurasa pasangan kamu ini masih setia lah. Maksudnya aku gini ya, pengen sih hubungan lebih ya dengan bawahannya itu, teman-teman ya. Tapi hanya sekedar kalaupun hubungan gitu ya, hanya sekedar perselingkuhan itu yang diinginkan. Dia ini tidak mau menceraikan kamu. Kalau kamu istrinya ya, atau kamu suaminya gitu, dia nggak mau menceraikan kamu. Kalau kamu sama dia masih pacaran, nggak kok, dia pilih kamu kok gitu. Cuman memang ada ketertarikan dia sama bawahannya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi dia kan mikir perasaannya kamu, ya kan? Pasti hati kamu sakit, hati kamu sedih. Nah, sehingga tidak terjadi perselingkuhan di sini. Sehingga dia juga mengerem ya untuk tidak berselingkuh ya dengan rekan kerjanya yang mana bawahannya tersebut, teman-teman. Karena dia ingat sama kamu gitu loh. Ya, ingat sama kamu karena dia tahu ya akan menyakiti kamu gitu. Jadi, yang dia rahasiakan dari kamu adalah berbicara kondisi hati, teman-teman, yang mana sedih, pikiran gelisah gitu ya. Itu aja ya. Hanya berhenti di sana. Yang pasti tidak sampai yang berselingkuh kayak gitu. Kalau selingkuh tidak di sini ya. Itu rahasianya. Jadi dia pura-pura baik-baik aja hatinya, padahal hatinya lagi sedih ya, teman-teman, karena harus mengerim perasaannya kepada seseorang yang lain. Pikirannya ada gelisah, cuman pura-pura baik-baik aja, pura-pura tegar gitu, padahal gelisah ya, kepikiran sama yang lain di sini, yang mana yang lain tersebut adalah bawahannya di mana dia bekerja. Oke? Atau kalau dia majikan, teman-teman, sama anak buahnya kayak gitu ya, ada perasaan yang lebih gitu. Kalau kamu dan dia masih PDKT-an, teman-teman, kurasa ada seseorang yang lain ya yang dia idam-idamkan, teman-teman ya.
Oke, tapi dia ngerti kok kalau kamu tuh ada perasaan sama dia. Dia ngerti kalau kamu tuh juga ada ketertarikan sama dia. Kadang dia bingung gitu, gue pilih yang mana. Nah gitu loh guys, ya. Dia pilih yang lain, takutnya menyakiti hati kamu. Jadi dia ada rasa sedih gitu ya, gue mesti pilih yang mana. Jadi dia bimbang gitu kalau kamu sama dia masih PDKT-an gitu ya. Jadi rahasianya di sini, sesungguhnya hati dia sedih karena seseorang, ya, galau karena seseorang, pikiran dia stres karena seseorang, gelisah karena seseorang. Di sini yang lain kayak gitu, perempuan lain atau laki-laki lain. Itu rahasianya ya. Ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Gemini, Libra, Aquarius teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 2. Adakah rahasia di hari ini yang dia rahasiakan dari kamu? Kita lihat ya. Ini tidak ada rahasia ya, tidak ada rahasia. Mungkin hubungan kamu dan dia saat ini kurang baik yang saya lihat. Kenapa? Karena aku mendapatkan dua kartu yang kurang baik ya. Ada kartu The Fool dan Five of Pentacles, yang mana kalian di sini udah kayak sendiri-sendiri gitu teman-teman ya. Maksudnya udah kurang komunikasi, atau satu sama lain udah tidak lagi saling berkabar gitu loh teman-teman ya. Udah tidak, yang tadinya saling kasih perhatian, yang tadinya komunikasi lancar, itu udah enggak gitu loh ya. Nah dia kangen sama kamu guys ya, bener-bener sangat kangen sama kamu. Di hari ini dia sangat-sangat galau sama kamu ya. Kamu yang telah membuat hati dia galau, kamu yang telah membuat dia pikirannya gelisah ya di hari ini, enggak tenang gitu ya, kepikiran kamu terus di sini. Dia berharap komunikasi kamu dan dia kembali lancar. Dia berharap hubungan kamu dan dia kembali membaik gitu loh teman-teman ya. Kalau kamu dan dia tadinya pacaran seperti itu, dia berharap hubungan ini kembali, maksudnya ada rekonsiliasi ya. Ada rekonsiliasi atau balikan, membaik lah kayak gitu teman-teman ya. Dia berharap hubungan ini jalan lagi, stabil lagi, normal lagi seperti kemarinnya ya. Bahagia lagi, romantis lagi, harmonis lagi kayak gitu. Itu harapan dia. Jadi kalau kamu tanya sama saya apakah dia mencintai saya Kak? Iya, jelas dia sangat mencintai kamu. Apakah dia sangat menyayangi saya Kak? Iya, jelas dia sangat menyayangi kamu ya, teman-teman. Oke. Jadi harapan dia ada rekonsiliasi di antara kalian ya. Oke. Kalau dia dan kamu hanya sekedar PDKT-an, ya aku rasa dia ada ketertarikan secara emosional kepada kamu. Dan ketika saat ini ya PDKT-an kamu dan dia udah tidak jalan ya, karena yang aku lihat kamu udah nggak komunikasi lagi. Yang tadinya ada aja yang dikomunikasikan ya, namanya juga orang yang lagi PDKT begitu kan, ada aja yang dikomunikasikan. Nah ini udah nggak lagi gitu kan. Nah dia berharap kamu menghubungi dia teman-teman, karena dia di sini mau menghubungi kamu duluan tuh malu di sini ya. Ada rasa malu, ada rasa takut enggak digubris juga, ada rasa takut kamu malah jatuhnya kesel sama dia, marah sama dia, ada WA dari dia misalnya gitu. Nah dia kayak serba salah di sini. Nah aku melihatnya ya, dia lebih kepada menunggu. Dia berharap kamu yang memulai komunikasi, karena dia nggak tahu kamu seneng atau enggak sih dapat dapat chat dari dia. Nah gitu, dia khawatir kamu nggak seneng, makanya dia diem di sini. Tapi dia berharap gitu ada chat dari kamu ya teman-teman. Nah di sini kalau semisal guys kamu yang ngechat dia duluan, ada potensi langsung direspon, karena memang harapan dia kamu ngechat gitu, karena dia nggak tahu ya kamu tuh seneng nggak ada chat dari dia gitu. Karena kalau dia seneng guys, masalahnya kamu tuh gimana gitu, takutnya tidak terbalaskan gitu, malah sebaliknya kamunya gitu loh, takutnya dia tertarik sama kamu sendirian dan kamu enggak gitu loh. Jadi kan serba salah. Jadi lebih kepada diem dulu, menunggu kamu yang chat duluan di sini kayak gitu. Nah kalau semisal cara kamu memperlakukan dia, kebaca kamu ada ketertarikan sama dia. Nah dia baru berani mau maju di sini ya. Berarti dia di sini sebenarnya ya ingin hubungan lebih dari kamu, tidak hanya sekedar dekat saja tapi seperti pacaran. Dia berharap seperti itu ya. Jadi dia galau guys di hari ini ya, ketika sama kamu nggak ada komunikasi, dia galau, dia kepikiran kayak gitu ya.
Jadi ini tidak ada rahasia yang gimana-gimana. Tebaran di sini hanya menjelaskan yang aku jelasin tadi, kayak gitu. Ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, dan Aquarius ya. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, adakah rahasia di hari ini yang dia rahasiakan dari kamu? Kalau emang ada rahasia, aku bakal ngebongkar. Hari ini Senin 11 September 2023. Di sini ada kartu Five of Swords, Seven of Cups, dan Ace of Pentacles. Iya, di sini ada rahasia, tapi rahasia di sini bukan yang jahat seperti itu teman-teman. Kenapa aku berkata bukan yang jahat atau tidak jahat? Karena di sini aku melihat dia sedang kena tipu nih guys ya, kena tipu keuangan ya. Entah kena tipu atau orang kayak orang tuaku nih guys ya. Orang tuaku kan dulu kan di kontraktor gitu kan ya. Seandainya uang yang ada di orang-orang tuh kembali ke saya sebagai anaknya, saya bahagia gitu loh. Masalahnya uang itu ada di orang-orang gitu loh, belum kembali ke saya. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi bukan berarti dia nggak punya uang, bisa karena hal kayak saya contohnya ya teman-teman ya, karena uang tuh ada di orang-orang belum dibayar, bisa karena hal kayak gitu, atau memang kena tipu kayak gitu teman-teman ya. Karena ini bukan tentang ini sih, bukan tentang kayak kesalahan diri dia sendiri, bukan, tapi karena orang lain di sini ya. Contohnya kayak aku tadi ini masuk di tebaran ini, atau kena tipu seperti itu ya. Jadi bukan karena kesalahan dia sendiri. Kalaupun kesalahan dia sendiri, misalnya contoh ya, ada orang mau pinjem uang sama dia, bilangnya buat modal, nanti bakal dibalikin ya. Jadi niatnya baik dia, oh kasihan sama orang itu, aku mau ngebantu, katanya buat modal, biar hitung-hitung pahala buat saya, dikasih lah. Nah, kalau ini bukan hal seperti itu gitu loh. Jadi dia ini juga bukan kesalahan dia. Kalau semisal dia bersalah gitu ya, maksudnya tanpa mikir panjang ya, ini orang bakal mengembalikan uangnya atau enggak, kan dia salah kan. Nah, ini bukan seperti itu gitu loh. Ini bisa kena tipu, enggak disengaja juga lah kayak gitu ya. Jadi di sini kena tipu tapi enggak disengaja gitu loh ya. Nah, ini pokoknya punya masalah keuangan saat ini, dan dia lagi butuh banget keuangan. Nah, dia ini pengen banget teman-teman ya bercerita sama kamu masalah ekonominya, masalah keuangannya seperti itu, karena dia bingung mau kepada siapa dia bercerita ya teman-teman ya, selain kepada kamu teman-teman. Tapi dia mikir lagi kalau itu nanti bakal memberatkan kamu gitu loh. Jadi kata dia, ya udahlah, aku nggak perlu cerita kali gitu loh. Aku nggak perlu cerita masalah ekonomi aku, masalah keuangan aku. Jadi kata dia, biarlah aku emban sendiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan rahasia yang jahat di sini gitu loh. Oke? Jadi ada rahasia ya, yaitu tadinya dia mau ngomong sama kamu, mau cerita sama kamu, syukur-syukur gitu guys kalau ada bantuan dari kamu. Contoh nih misalnya ya, dia tadinya ada usaha kopi misalnya, tapi karena dia kena tipu sehingga masih belum jalan lagi gitu loh guys usahanya. Nah, dia berharap ada bantuan modal dari kamu biar jalan lagi. Nah, misalnya kayak gitu, tapi kata dia, wah nanti aku bakal memberatkan kamu teman-teman gitu loh. Jadi lebih kepada, yaudahlah, aku nggak perlu cerita masalah aku ya, dan aku nggak perlu memohon bantuan sama kamu teman-teman, seperti itu ya. Itu rahasianya. Jadi bukan rahasia yang jahat kayak gitu ya, karena dia karena nggak disengaja juga di sini ya. Ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi punya masalah keuangan guys itu ya, kamu nggak perlu tahu katanya. Oke teman-teman, sekali lagi kalau kamu mau konsultasi pribadi dengan saya, langsung hubungi WhatsApp saya di nomor ini 083833508979. Dan ku kasih tahu terutama yang masih baru di channel saya tuh ada jual kalung gelang kristal kayak begini guys. Nah, kalung gelang kristal yang aku jual di sini ada mahabbahnya. Sekali lagi, ada mahabbahnya, dan mahabbah di sini berfungsi selamanya, tidak ada batas waktunya ya. Oke. Jadi mahabbah di sini berfungsi selamanya, tidak ada batas waktunya ya. Oke. Jadi
Tapi bagaimanapun teman-teman, kamu tetap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha dari diri kamu, harus kerja keras gitu ya. Harus punya hati dan pikiran yang senantiasa sabar, dan jangan pernah menanam karma buruk ya, agar hidup kamu berjalan mulus ya. Nah, mahabbah di sini ini hanya membantu ya. Kalung gelang yang diisi mahabbah di sini hanya membantu teman-teman ya. Salah satunya ya membantu buat kamu yang mencari jodoh ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan memakai kalung gelang yang aku jual di sini teman-teman ya, itu membuat wajah kamu akan tampak lebih cantik, tampak lebih ganteng, tampak lebih muda ya. Jadi itu membuat lawan jenis akan terpikat sama kamu, akan jatuh hati sama kamu. Itu sudah poin utama gitu loh ya. Karena yang pertama kali dilihat oleh orang adalah fisik teman-teman. Jadi ini penolong gitu loh ya. Jadi seandainya kamu misalnya kamu pakai pakai begitu apa ya, maksudnya belum tentu gitu ya, belum tentu fisik kamu, wajah kamu bikin orang lain tertarik sama kamu. Nah, minimal kamu dapat 1 poin ya dengan menggunakan kalung gelang yang aku jual di sini. Jadi yang tadinya seandainya kamu nggak pakai ini, kamu nggak dilirik gitu ya sama cowok atau sama cewek, nggak dilirik. Nah, karena kamu tampak cantik, tampak ganteng, sehingga dia melirik kamu, sehingga dari diri si dia ada usaha untuk mendekati kamu. Nah, tapi bagaimanapun yang ku bilang tadi, tetap banyak berdoa kepada Allah ya, semoga segera berjodoh ya. Dan juga ada usaha sendiri dari kamu. Contohnya misalnya kalau ngomong yang sopan, kalau ngomong yang lemah lembut, jangan kasar-kasar ya. Senantiasa hormat kepada sesama manusia, senantiasa menghargai sesama manusia. Nah, kalau sikap kamu, watak kamu, perilaku kamu baik, teman-teman ya, itu membuat lawan jenis akan tertarik untuk melamar kamu, menikahi kamu. Nah, gitu loh. Ya. Jadi juga harus ada usaha dari diri kamu, ya, teman-teman. Ya, sama kayak ini juga, karena ini tidak hanya untuk penarik jodoh, ini juga untuk membuat tubuh kamu, wajah kamu tampak berkarisma, tampak berwibawa, teman-teman ya, sehingga mengurangi haters ya, teman-teman. Ini juga membantu melancarkan pekerjaan kalian, yang otomatis membantu melancarkan keuangan kalian, melancarkan rezeki kalian, kesuburan rezeki. Tapi bagaimanapun seperti yang aku bilang tadi, tetap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa sama Allah, karena Nabi Muhammad aja berdoa, apalagi cuman kayak kita gitu ya. Dan juga usaha dari diri kamu. Jangan lantas karena kamu aku tuh udah pakai gelang kalung dari Kak Nabila, ini tuh ada mahabbahnya, jadi aku nggak perlu doa, aku nggak perlu kerja, jadi kamu santai aja. Ya, salah ya. Rezeki itu, uang itu tidak jatuh dari langit teman-teman, tapi kerja gitu loh. Karena kalau kamu kerja aja belum tentu lancar pekerjaan kamu, belum tentu menghasilkan uang ya. Kadang macet gitu. Ini kan enggak, insya Allah melancarkan gitu. Tapi kamu harus kerja. Nggak ada rezeki itu jatuh dari langit, nggak ada. Ini buat kamu yang bekerja, yang berdoa seperti itu teman-teman. Ini hanya membantu gitu ya. Dan mahabbah di sini juga untuk kesehatan, agar kamu senantiasa sehat, jarang sakit. Nah, kita hanya manusia biasa, jadi pasti kita ada sakit ya. Kalau kita nggak pernah sakit, kita malaikat namanya gitu. Nabi aja sakit gitu loh. Nah, dengan kalung gelang yang aku jual di sini, yang ada mahabbahnya di sini ya. Nah, kalaupun sakit kamu jarang gitu loh. Sakitmu jarang ya. Dan ini juga untuk buat kamu yang punya penyakit yang selama ini udah kronis, insya Allah pelan-pelan akan sembuh dengan sendirinya. Ini juga untuk mahabbah di sini juga untuk memagar tubuh kamu dari black magic, hanya dengan memakai kalung gelang yang aku jual di sini. Diusahakan jangan pernah dilepas. Kak, kalau semisal lagi sholat, lagi mandi, lagi tidur, apakah dilepas Kak? Jangan ya, jangan dilepas. Diusahakan terus dipakai teman-teman, jangan pernah dilepas ya. Karena black magic itu gampang masuk ketika kamu tidur dan ketika kamu mandi teman-teman, tuh gampang banget masuknya gitu ya. Oke. Nah, bila kamu ingin order, boleh beli gelang aja, boleh beli kalung aja, boleh beli 1 set kalung sama gelang, silahkan. Caranya langsung hubungi si admin Kristal di nomor ini teman-teman ya, 083833226220. Awas, hati-hati jangan salah nge-WA. Ini untuk konsultasi tarot, yang di atas, yang di bawah ini untuk order kristal. Jadi ada nomor WA-nya masing-masing ya, apalagi udah jelas aku garisin di sini teman-teman ya. Dan teman-teman, buat kamu yang order, mohon jangan terburu-buru. Biasanya akan kami kirim
ya, paling cepat ya, setelah 3 hari terhitung dari hari pertama kamu deal order ya. Contoh, kamu deal order di hari Senin, maka paling cepat baru akan kami kirim di hari Kamisnya, teman-teman. Nah, paling lama ya baru akan kami kirim setelah 7 hari terhitung dari hari pertama kamu deal order. Jadi kalau semisal kamu deal order di hari Senin, maka akan kami kirim ya paling lama ini ya di hari Senin minggu depannya baru kami kirim. Kenapa kayak begitu Kak Nabila? Ya, alasannya karena yang satu ya, tentunya kami punya pekerjaan utama, ya kan? YouTube ini pekerjaan era modern. Zaman dulu nggak ada YouTube. Aku punya YouTube baru tahun 2020. Sebelumnya kami bertahan hidup dari bisnis yang udah puluhan tahun jalan, ya kan? Kalau aku dulu pegawai bank, teman-teman, tapi setelah aku nikah ya, aku resign karena nggak boleh kerja sama suami gitu. Kalau orang tua aku dulu di partai politik ya, jadi ada di sana kayak gitu. Dan juga ada bisnis selama ini. Nah, jadi ada pemasukan dari sana gitu. Nah, setelah ada YouTube di tahun 2020, aku baru punya channel YouTube dan aku baru jualan kristal dari tahun kemarin gitu loh. Nah, tentunya teman-teman, itu yang pertama ya kan. Nah, tentunya teman-teman kami harus bisa bagi waktu antara pekerjaan utama kami dengan kristal. Nah, alasan kedua ya kenapa kami kok nggak cepat ngirimnya ya, karena yang kedua untuk mengisi mahabbah di sini tidaklah gampang. Ada puasanya dan segala macam, teman-teman. Sekali lagi, ada puasanya dan segala macam ya. Jadi puasa sekian hari dan berbagai proses lainnya gitu loh. Jadi nggak gampang mengisi mahabbah, makanya paling cepat 3 hari ya baru kami kirim ya, paling lama seminggu baru kami kirim gitu ya. Dan saya minta tolong teman-teman, kalau kamu masih bimbang, masih ragu, mohon jangan order saja. Sekali lagi, mohon jangan order saja. Dan juga mohon maaf agak kasar ya omongan aku, kalau semisal teman-teman belum siap keuangan untuk order kalung gelang kristal yang aku jual di sini ya, mohon jangan order. Sekali lagi, mohon jangan order ya, karena kalau ini sudah terkirim ya, barang udah aku kirim ya, yang sistem COD gitu ya, ternyata kalian belum siap keuangan sehingga kamu tidak ambil kalung gelang yang sudah kami kirim ke tempat kalian, nah sehingga ini kembali atau return, nah itu kami yang rugi ya, kami yang rugi. Coba deh teman-teman, semisalnya ya di hari ini pengiriman 20 ya, 20 paket teman-teman. Nah, sedangkan yang kembali itu 10 misalnya, yang diretun 10. Kalau aku hitung rata-rata aja deh, jangan yang tinggi-tinggi, misalnya 60.000. 60.000 kalikan 10.000. Berapa rugi kami, teman-teman ya? Nah, 60.000 aja itu kami rugi loh, teman-teman. 60.000 satu paket ya, satu orang itu 60.000. Nah, teman-teman, itu kami udah rugi 60.000. Kalau 10 orang berapa dalam sehari? Nah, jadi mohon kalau belum siap keuangan ya, jangan order. Sekali lagi, jangan order. Karena kalau udah retun, kami yang rugi ya. Kami benar-benar minta tolong, karena tiap hari ada aja yang retun. Makanya aku nggak bosan-bosan, tiap konten pasti aku jelasin gitu ya. Paham ya? Nah, silakan teman-teman kamu screenshot aja di sini ya. Kamu boleh beli kalung aja, boleh beli gelang aja, boleh beli satu set kalung sama gelang, silahkan teman-teman ya. Kamu screenshot aja. Oke, thank you, itu aja teman-teman. Assalamualaikum. Bye bye.